Yo guys, jadi depan kalian ini ada dua HP, yang ini iQ dan yang satu lagi adalah HP Poco F5. Nah, bagian menariknya di sini skor Antutu Poco F5 lebih tinggi dari iQ Z9, tapi di bagian GPU iQ Z9 lebih tinggi dari Poco. Di video ini kita akan mencari tahu HP mana yang lebih bagus buat main game. Apakah yang Antutunya lebih besar atau yang skor GPU-nya lebih besar? Mari kita tes. Pertama-tama kita adu speed dulu. HP mana yang lebih cepat dan lebih kencang dalam membuka aplikasi. Di sini ada Antutu, Google Chrome, YouTube, Minecraft, Genshin Impact, dan Mobile Legends. Nah, Poco yang sebelah kanan, iQ yang sebelah kiri. Untuk buka YouTube, di sini Poco lebih cepat. Oke, kita lanjut ke aplikasi berikutnya, yaitu game Minecraft. Kita saksikan 1 2 3. 1 2 3. Oke, di sini Poco sebelah kanan dan Poco lebih cepat lagi dari iQ. Selanjutnya kita akan membuka aplikasi Mobile Legends. Poco yang di atas dan iQ yang di bawah. Dari sini udah kelihatan ya, kalau Poco F5 itu ngebut banget. Gue jadi ragu nih kalau iQ bisa menang. Oke, sudah 5 aplikasi dan Poco lebih cepat dalam membukanya. Yang terakhir ada aplikasi yang cukup berat, yaitu game berat Genshin Impact. 3 2 1. Poco yang atas, iQ yang bawah. Oke. Sebagai info, ini RAM-nya sama-sama 8 GB dan internalnya sama-sama 256 GB. Yang membedakan hanyalah di chipsetnya. Poco pakai 7 plus Gen 2 dan iQ pakai 7 Gen 3. Oke, di sini Poco menang lagi, dia lebih cepat. Sekarang kita tes RAM manajemennya. Apakah aplikasinya masih bisa dibuka tanpa restart atau tidak? Oke, kita mulai dari Antutu. Keduanya masih bisa terbuka dengan baik. Google Chrome masih terbuka tanpa restart. YouTube pun begitu, dua-duanya. Lalu ada Minecraft terbuka dengan baik, dan Mobile Legends masih bisa terbuka, masih berjalan dengan baik di latar belakang, dan yang terakhir Genshin Impact. Ya, keduanya RAM manajemennya sama-sama bagus. Oke, setelah ini kita akan langsung menguji gaming testnya secara real time. Kalau Antutu kan hanya berdasarkan angka yang terpapar di HP. Nah, kali ini kita akan ngetes langsung nih. Pertama-tama kita tes dulu HP iQ ya. Di sini gue udah masang game bench buat ngecek FPS-nya. Di kedua HP. Sebelum itu gue ingin memastikan bahwa kedua HP ini berada di mode performa, yang dimana mode terbaik mereka, supaya performa yang dihasilkan itu bisa keluar secara maksimal, guys. Mode performa. Di game yang pertama kita tes dulu game Mobile Legends. Ini settingan rata kanan ya, dan bisa dilihat di awal game FPS-nya masih aman di angka 120 fps. Nah, ini sudah mulai memasuki end game, guys. Sudah 20 menit lebih. Dan FPS-nya masih terpantau aman di 120 fps. Bisa kalian saksikan, walaupun saat banyak skill yang keluar, banyak efek-efek yang keluar, HP ini masih tetap lancar jaya. Masih sangat enak untuk kita pakai. Oke, kita bermain kurang lebih selama 22 menit 43 detik. Dan di sini baterainya tersisa 95%. Nah, oke, langsung saja kita cek berapa rata-rata FPS yang didapatkan HP iQ ini
saat bermain game Mobile Legends settingan dia ada di 119 fps, nyaris sempurna di angka 120 fps dan suhunya 42,6 derajat Celcius. Suhu yang cukup wajar saat kalian bermain game di settingan tertinggi. Oke, selanjutnya kita tes nih HP Poco F5, apakah dia lebih baik atau malah sebaliknya. Oke, ini gue udah masuk ke dalam game Mobile Legends-nya dan ini adalah HP Poco F5, tapi sayang sekali entah kenapa nih, walaupun settingannya udah gue set ke ultra frame rate-nya, tapi di sini di game bench FPS-nya hanya terbaca sampai ke 90 FPS mentoknya guys, bukan 120. Nah, ini gue kurang paham kenapa dan apakah FPS-nya yang error atau mungkin emang dari sononya cuma mentok di 90 FPS. Gue kurang paham ya. Nah, di sini sebenarnya gamenya itu lancar, tapi yang bikin terlihat nge-lag itu karena jaringannya kurang bagus, guys. Ya, ini udah masuk ke fase end game dan yang gue rasakan di sini tidak ada frame drop, tidak nge-lag, guys. Di sini lordnya udah dateng dan gue berusaha untuk defense walaupun akhirnya gagal. Oke, kalau kalian perhatikan FPS-nya hanya naik turun di 89 ke 90, turun lagi ke 89. Nah, untuk suhunya sendiri sebenarnya ini HP anget-anget dikit, terpantau di layar dia 40 derajat Celcius. Di sini bisa kita lihat kalau FPS-nya, gambar grafiknya dia lumayan naik turun, tapi di bagian suhu dia itu lebih adem dari iQOO Z9. Tadi iQOO itu 42 dan Poco ini 38 guys. Nah, untuk frame rate nya sendiri dia naik turun, tapi sebenarnya mungkin ini karena faktor jaringan tadi yang kurang lancar. Nah, rata-ratanya dia mendapatkan di angka 84 fps untuk game Mobile Legends settingan rata kanan. Oke, game selanjutnya yang akan kita tes adalah game dari Hoyoverse, yaitu Genshin Impact. Pertama kita tes di HP Poco F5 dulu guys. Dan di sini settingan yang kita pakai adalah kita coba atur ke settingan rata kanan alias tertinggi. Dan FPS-nya kita set di 60 FPS. Kita siksa HP-nya guys. Oke, di sini saat lagi diam, dia FPS-nya tembus 60 FPS ya guys ya. Sekarang kita akan coba cari musuh. Maksudnya cari monster gitu ya, supaya kita tahu saat battle FPS-nya itu masih sanggup gak nembus di 60 fps gitu guys. Nah, di sini gue udah ketemu monster-monsternya dan gue mencoba untuk menyerang mereka semua. FPS-nya bisa kalian saksikan di sebelah kiri, dia masih cukup aman di 59 sampai 60 fps. Atau mungkin ini karena gue baru masuk ke dalam gamenya dan baru main beberapa menit saja. Nah, ini masih sama ngelawan monster, tapi di sini gamenya sudah berjalan kurang lebih 10 menit dan bisa kalian saksikan FPS-nya udah mulai drop nih guys nih di angka 40-an FPS. Dan suhunya juga mulai terasa hangat di bodi belakang bagian kamera. Wow, ini pertarungannya cukup intens dan wajar aja sih kalau FPS-nya turun ya, karena emang banyak efek yang keluar gitu. Tuh sampai ke 34 FPS. Waduh. Apa karena HP-nya panas jadi performanya diturunin dulu sedikit supaya HP-nya adem lagi. Nah, tadi kita bermain Genshin Impact kurang lebih selama 30 menit dan di sini suhunya naik tinggi banget ke angka 43,6 derajat Celcius. Lumayan panas ya guys ya. Dan FPS-nya juga naik turun setelah kita main game Genshin Impact lebih dari 10 menit guys. Apalagi kalau udah 20 menit ke atas tuh.
FPS-nya auto naik turun alias nggak stabil di 60 fps. Dan kalian juga bisa saksikan rata-rata FPS yang didapatkan di HP ini ialah 46 fps. Oke, sekarang kita beralih ke HP iQOO Z9 buat ngetes main game Genshin Impact. Supaya adil, di sini settingannya gue samain kayak yang di foto sebelumnya, yaitu settingan tertinggi dengan FPS berada di angka 60 fps. Oke, saat-saat awal permainan dia turun ke 40-an ya. Suhunya masih sangat adem di angka 30 derajat Celcius. Nah, di sini seperti biasa gue cari-cari dulu monsternya ya guys ya. Nah, di sini gue udah ketemu sama monsternya dan akan gue coba lawan di sini guys. Kalian perhatikan FPS-nya ya. Di sini angka FPS-nya ada di 49, 52, 50 dan yang saya rasakan ini sedikit lebih lancar dari HP Poco F5 tadi guys. Sedikit lebih lancar dari Poco F5. Apa mungkin karena monsternya cuma dikit sedangkan yang di Poco tadi itu banyak? Nggak tahu, ntar gue coba cari lagi monster yang jumlahnya lebih banyak dari ini. Nah, oke guys, nggak pakai lama langsung ketemu di sini ya. Monsternya cukup rame. Pada angin-angin gini cuy. Nah, biar bisa gue rasain kan orang. Gimana cara ngalahinnya sih? Gue hit di darahnya nggak berkurang aja ya. Nah, di sini sudah 30 menit berlalu kita bermain Genshin Impact rata kanan dan suhu HP iQOO ini tembus 44,7 derajat. Panas banget coy. FPS yang didapatkan juga sempat naik turun, tapi bisa kita katakan kalau ini lebih stabil dan lebih baik dari Poco F5. Nah, rata-rata FPS-nya sendiri juga lebih tinggi dari Poco yaitu 55 FPS. Nah, ini HP Poco yang tadi kalau kita bandingkan maka hasilnya seperti ini guys. Tuh ya, sebentar. Oke, ini Poco dia rata-ratanya 46 fps. Poco F5 ini suhunya di 43,8 dan di iQOO Z9 rata-ratanya 55 fps dengan suhu 44,7 derajat Celcius. Tuh, grafik FPS-nya juga bisa kita katakan bahwa HP iQOO lebih baik. Nah, ini mungkin bisa menjadi fakta bahwa skor GPU lebih penting buat performa saat bermain game daripada skor CPU. Karena skor GPU tadi saat kita lihat di Antutu HP iQOO ini sekitar 200 ribuan, sedangkan di HP Poco F5 dia 160 ribuan. Bedanya sekitar 50 ribu dan itu lumayan tinggi guys. Oke, lanjut, dan game yang terakhir yang akan kita tes adalah game Minecraft. Iya, game Minecraft. Ini kita tes di HP Poco F5 dulu ya. Kenapa kita ngetes game Minecraft? Karena gue pengen ledakin ribuan TNT di dalam game ini guys. Gue pengen lihat apakah ada HP yang bisa survive di antara Poco dan iQOO ini ketika kita meledakkan ribuan TNT di dalam game Minecraft. Ini camnya gue atur ke 22 gugus ya guys ya. Ini guys, jadi gue udah nyusun TNT
sekotak ini setinggi ini totalnya itu sampai 7000 TNT guys. Oke, nggak pakai lama, langsung kita ledakin aja guys 1000 TNT nya. Perhatikan FPS nya guys tuh. Iya, beginilah hasilnya. Dia ngeglitch, nge-lag, crash segala macem. FPS-nya pun bahkan turun sampai 10 FPS, sampai merah gitu angkanya guys. Ini sengaja dunia flatnya gue bikin yang berpasir supaya batas bawah blok di tanahnya itu nggak cuman 4 doang, alias bisa sampai puluhan. Dan beginilah hasilnya guys. Tuh ledakannya mulai berterbangan ke sana kemari dan HP-nya udah mulai nge-lag parah. Kita bisa lihat di sini ada hujan TNT guys, karena pada terbang ke atas semua dan mental ke segala arah guys. Tuh. Nah, tadi itu sekitar 5000 TNT dan kita lihat FPS-nya udah stuck di 30 guys. Dia nggak bisa lebih dari 30. Entah kenapa. Sekarang kita ledakin yang 7000 TNT guys. Oke, kita pasang dulu tombolnya, tuasnya, dan kita ledakan saat ini juga. Oke, 30 fps, kita menjauh sedikit, saksikan fps nya guys. Tuh, wah gila cuy. Dia nge-freeze guys, sampai bingung tuh mau nampilin gambar kayak apa, sampai bingung ini HP-nya guys. Yang tersisa hanyalah layar putih merah, TNT-nya pun nge-lag. Dan ini berat banget rasanya guys, lu maju aja kayak apa ya, kayak berat gitu. Ini 7000 TNT guys totalnya guys. Tuh, sampai pada berterbangan semuanya, sampai mental kesana kemari, bahkan bekas ledakannya pun sempat delay. Kalau nggak delay dia udah kelihatan lubang di mana-mana guys. Ini karena saking beratnya dan saking nge-lag-nya. Dan seperti inilah hasil dari ledakan 7000 TNT. Tuh bolong kemana-mana guys. Ini sebenarnya guys ya, kalau kita lanjut perjalanan ke arah sana itu masih terjadi beberapa ledakan-ledakan kecil guys, sisa ledakan dari TNT yang sebelumnya. Oke, ini adalah hasil grafik FPS nya guys. Tuh terjun payung ya, dari 60 dia sampai ke berapa ini, 7, sampai ke 7 fps. Nah ini kita bisa tebak nih, sudah jelas ini turunnya itu pas kita lagi ledakin TNT nya guys. Nah setelah ledakannya selesai dia naik lagi ke 30 fps, dan rata-rata fps yang didapatkan di HP Poco ini di 23 fps. Kita coba ngetes di HP yang satunya lagi ya. Dia rata-ratanya dapat berapa nih kira-kira nih? Oke, ini adalah HP IQ Z9 yang akan kita coba tes ledakin 1000 TNT guys. 1000 dulu ya, 1000. Sebelah sana ada yang 7000 TNT. Tenang aja guys, kita ngetesnya adil, nggak berat sebelah. Tuh, tapi ada satu TNT nyasar dikit, nggak apa-apa ya. Oke, nggak pakai lama, langsung saja kita pencet tuas. Kita pencet tuasnya. Ingat guys, perhatikan FPS-nya guys. Tuh, 46, 31, 27, 26, 21 FPS. Saat kita menyelam, di sini cukup cepat ya ledakannya ya. Efek ledakannya cukup berasa, namun TNT-nya sempat nge-freeze guys. Tuh, udah hilang. Wah, di sini kayaknya lebih cepat ya. Maksudnya TNT-nya lebih cepat meledaknya gitu, cepat habis. Kalau di Poco tadi kan walaupun yang 1000 TNT itu butuh waktu yang cukup lama supaya bisa meledak semuanya. Dan ini hasil ledakan dari 1000 TNT ya guys ya. Cukup dalam dan cukup lebar. Oke, di sini saatnya kita meledakkan 7000 TNT guys. Kira-kira bisa survive gak nih HP tanpa nge-crash? Kita kelilingin dulu seberapa lebar dia, seberapa banyak TNT-nya, dan langsung saja kita pasang. Udah dipasang, tinggal kita pencet aja tuasnya guys. 1, 2,
Perhatikan FPS-nya. Masih aman 61. Yap, 59, 48, 25 FPS, 23, 20. Kita coba mendekat lagi. Apa yang terjadi? Oh, nembus guys. Kita nembus ke dalam piantinya. Dan FPS-nya 10, 9, 10, 9, 8. Naik lagi ke 9. Dan akhirnya dia nge-lag parah sampai sulit buat bergerak di sini ya. Tuh, mantap. Orang gabut mana yang ledakin 7000 TNT di HP? Kalau di Windows atau PC itu biasa ya, karena secara harfiah, secara harfiah CPU di PC atau laptop itu jauh lebih powerful dari yang di HP. Laptop zaman sekarang ya maksudnya ya, PC zaman sekarang bukan PC jadul. Tuh, ledakannya masih berlangsung dan di sini FPS-nya ngedrop sampai 5 FPS. Hujan TNT guys. Ya, ini adalah grafik tadi saat bermain Minecraft, naik turun, dan average atau rata-ratanya adalah 32 FPS guys. Kalau tadi Poco itu berapa ya? Kayaknya dibalik deh, 23. Coba kita cek lagi. Poco ini, ya benar. Di Poco rata-ratanya 23 FPS dan di HP IQ rata-ratanya ada di angka 32 FPS. Sebentar, tuh 32 FPS, Poco 23, IQ 32, Poco 23. Oke, kesimpulannya adalah saat gua ngetes game, tadi ada game Mobile Legends, Honkai Impact dan juga Minecraft, gua bilang HP IQ ini yang AnTuTu-nya lebih rendah dari Poco F5 yang pakai prosesor 7 Gen 3 itu lebih lancar dan lebih smooth saat kita pakai buat main game. Nah, jadi HP ini lebih bagus performanya saat kita bermain game. Namun, kalau kita bicara soal speed test atau seberapa cepat HP dapat membuka aplikasi, maka pemenangnya adalah HP Poco F5 karena kita udah ngetes dan semuanya aplikasi yang kita tes tadi terbuka lebih cepat di HP Poco F5 gitu guys. Jadi kalau kalian mau main game nih, kalian jangan semerta-merta lihat skor AnTuTu-nya, skor yang gede tuh, tapi perhatikan juga skor GPU dan CPU-nya karena itu ngaruh guys. Kalau mau yang buat lancar main game, lebih enjoy buat main game, ambil yang skor GPU-nya lebih tinggi. Contohnya IQ nih. Skor total AnTuTu-nya bisa beda 200 ribuan, tapi GPU-nya lebih tinggi IQ ini dari Poco F5 dan performa real time-nya lebih lancar di HP IQ. Oke? Terima kasih dan selamat tinggal.